Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang logika matematika. Ini adalah anggota kami. Untuk yang kita bahas dalam materi ini, yang pertama adalah pernyataan, yang kedua lingkaran atau negasi, yang ketiga pernyataan majemuk, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Apa itu logika matematika? Logika matematika itu ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernyataan tertutup atau kalimat tertutup, yaitu suatu pernyataan yang sudah memiliki nilai benar atau salah. Yang kedua, pernyataan terbuka atau kalimat terbuka, yaitu suatu pernyataan yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena adanya suatu perubahan atau variabel. Contoh kalimat tertutup yaitu 5 adalah bilangan genap. Kalimat tersebut bernilai salah karena yang benar adalah 5 adalah bilangan ganjil. Selanjutnya contoh yang terbuka, Px 3x ditambah 1 lebih besar dari 6. X merupakan bilangan real. Saat X sama dengan 1, maka P1 ditambah 3 dikali 1 ditambah 1 lebih besar dari 6 bernilai salah. Saat X sama dengan 2, maka P2 sama dengan 3 dikali 2 tambah 1 lebih besar dari 6, maka bernilai benar. Yang kedua adalah ingkaran atau negasi. Kebalikan nilai dari suatu pernyataan, di mana ketika suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Dan saat suatu pernyataan bernilai salah, negasinya bernilai benar. Ingkaran atau negasi dari pernyataan P dilambangkan dengan lingkaran P. Pernyataan P adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ingkaran P-nya adalah 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7. Maka tidak benar bahwa 2 ditambah 5 sama dengan 7. Yang kedua adalah pernyataan Q, yaitu semua pelajar berbaju putih. Lalu ingkaran pernyataan Q-nya, tidak benar semua pelajar berbaju putih. Lalu beberapa pelajar tidak berbaju putih. Dan ada pelajar yang tidak berbaju putih. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan majemuk. Tadi di awal kita sudah sedikit membahas pernyataan itu ada dua. Yang pertama pernyataan terbuka dan yang kedua adalah pernyataan tertutup. Nah, sebenarnya pernyataan ini itu artinya apa sih? Nah, jadi definisi dari pernyataan adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya atau benar atau salahnya gitu ya. Nah, untuk beberapa pernyataan dapat dibentuk menjadi suatu pernyataan yang menggunakan kata penghubung logika seperti dan, atau, maka, jika, dan hanya jika. Kata hubung yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya ternyata memiliki lambang dan istilahnya sendiri seperti yang tampak pada tabel. Jadi ada kata hubung dan dengan lambang yang tampak pada layar itu punya istilah namanya konjungsi. Kalau atau itu punya istilah disjungsi, maka punya istilah implikasi, jika dan hanya jika punya istilah diimplikasi. Nah, untuk lambang-lambangnya sudah terlihat di layar ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Yang pertama ada disjungsi. Ana memesan sandal merah atau sepatu. Nah, disjungsinya yang mana? Itu kata atau. Terus yang selanjutnya ada konjungsi. Ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Di konjungsinya dan. Yang ketiga ada implikasi. Jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Nah, seperti tadi yang terdapat di slide sebelumnya, maka implikasinya itu jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa yang memakai seragam putih-putih. Dan selanjutnya ada biimplikasi. Aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK.
implikasinya jika dan jika. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode. Ada metode modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Sedangkan silogisme ditandai dengan adanya 2 pernyataan majemuk implikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.